Pemirsa, setidak-tidaknya data akhir 2019 menyatakan ada 1.500 wilayah kumuh di Provinsi Jawa Barat yang terbagi di 27 kota kabupaten. Lantas, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah begitu untuk menangani wilayah kumuh ini? Baik itu yang terkena dampak secara ekonomi ataupun kesehatan, juga memiliki dampak dari wilayah kumuh tersebut. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber di samping saya. Yang pertama ada Pak Agus Ismail Danuningrat. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ini sebagai Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman di Sperkimtan Kabupaten Bandung. Betul. Dan di samping Pak Agus ada Pak Geri Gandana, beliau kasih penataan dan pengendalian kawasan kumuh begitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Geri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya Bapak-Bapak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih di tengah pandemi ini sudah mau bergabung bersama kami di Ayus Jabar. Pak Geri, kalau kita bicara tadi di awal saya sempat katakan begitu ya, di akhir 2019 datanya sekitar 1.500 begitu yang belum terselesaikan begitu ya. Kalau kita bicara soal data tersebut, pasti juga Kabupaten Bandung ada bagian tersebut gitu. Kalau kita sebelum bicara soal relokasi dan sebagainya begitu, sebetulnya datanya berapa jumlah wilayah yang kumuh di wilayah Kabupaten Bandung? Silakan. Ya. Untuk sampai dengan tahun 2019, data yang kita punya untuk lokasi kumuh prioritas itu tinggal yang belum tertata itu 581 hektar. 581 ya, dari hektar. awal tahun 2014 ya, itu luasnya 1.300 hektar. Jadi kita sudah menata di lahan-lahan yang kategori kumuh itu sudah 800 lebih hektar gitu. Oke, jadi artinya sudah ada penyusutan kalau kita bilang. Berarti sudah ada penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Kalau kita bicara dari 2014, tadi Pak Geri sempat mengatakan sudah ada penyusutan. Upayanya memang apa saja, Pak? Jadi kegiatan kita dilakukan melalui program awal kita melakukan perencanaan. Perencanaan yang kita lakukan sifatnya partisipatif dengan masyarakat setempat. Oke. Jadi data-data yang sudah tersusun tadi, yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Geri, seluas awalnya 1.300 sekian, itu kita lakukan dari anggaran yang ada kita lakukan perencanaan partisipatif. Jadi masyarakat di sini sebagai subjek, artinya mereka ingin menata data-data yang sudah kita terima itu kita tawarkan kepada mereka apa saja yang ingin diprioritaskan dilakukan penataan. Karena seperti kita ketahui masalah kumuh itu kan ada 7 aspek plus 1. Yang pertama masalah rumah tidak layak huni, yang kedua masalah jalan setapak atau jalan lingkungan, yang ketiga masalah air bersih, yang keempat masalah sanitasi lingkungan seperti MCK dan sebagainya, yang kelima itu apa? Ada juga masalah sampah, penanganan sampah, ada juga masalah kebakaran. Penanggulangan kebakaran untuk masyarakat, biasanya itu di daerah-daerah yang padat gitu kan. Yang terakhir, perlu adanya ruang terbuka hijau atau ruang bersama untuk masyarakat. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam hal penataan kumuh. Kita tawarkan sama mereka apa yang menjadi prioritas. Biasanya yang paling prioritas yang pertama adalah rumah tidak layak huni. Nah, Rutilahu mungkin Rutilahu ya? Betul, atau RTLH, betul. Rutilahu, air bersih, MCK, dan jalan lingkungan. Kegiatan penataan kumuh ini itu bukan semata-mata tugas kami atau tugas bidang PKP, penataan kawasan permukiman, tapi adalah tugas-tugas kolaboratif yang kita lakukan secara kerjasama dengan bidang atau dinas-dinas yang lain. Karena seperti kita ketahui masalah sampah ada di Dinas Lingkungan Hidup, kebakaran ada di Dinas Pemadam Kebakaran kan. Untuk Rutilahu secara spesifik itu ada di bidang perumahan, pengembangan perumahan. Air bersih juga ada di bidang infrastruktur permukiman. Jadi kita membuat sebuah kolaborasi dengan semua stakeholder atau semua yang memiliki kebijakan di bidang itu untuk sama-sama membangun. Sama-sama membangun gitu ya? Atau menata kawasan kumuh tersebut. Tapi sebetulnya Pak Geri, kalau kita bicara soal Kabupaten Bandung, wilayah kumuhnya memang apakah kategorinya rata-rata 7+1 atau mungkin tiap wilayah berbeda? Berbeda. Seperti apa? Jadi kita sebelumnya dalam menentukan suatu kawasan itu termasuk atau masuk di dalam kawasan kumuh, itu ada penilaian prioritas yang dari kebutuhan-kebutuhan yang tadi penilaian 7 aspek itu plus 1. Itu namanya kegiatannya adalah pendataan atau RPLP di kegiatan kumuh.
Oke. Dari situ nanti kita bisa lihat lokasi-lokasi mana yang paling prioritas untuk penanganan. Setelah kita kategorikan yang prioritas itu yang mana saja, kemudian kita cara pelaksananya seperti apa? Apakah memang harus dilaksanakan oleh masyarakat atau menggunakan pihak ketiga atau jasa profesional? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya sederhana, itu kita prioritaskan untuk dikerjakan oleh masyarakat. Dari kategori 7+1, sebetulnya kalau wilayah kumuh di Kabupaten Bandung begitu, rata-rata mana yang paling prioritas? Hampir semuanya prioritas, tapi kita berprinsip bahwa lingkungan kumuh itu akan tertata apabila rumahnya tertata juga. Jadi kembali lagi, yang paling prioritas menurut kita adalah penataan di ruti tahunya sendiri. Aspek kesehatan dan juga perekonomian ini menjadi hal yang sangat krusial begitu dalam penataan sebuah wilayah. Nah, sebetulnya tujuan daripada penataan ini apa, Pak Agus? Jadi seperti kita ketahui, pimpinan kami Bupati Bandung memiliki visi dan misi pengembangan, terutama di bidang permukiman. Di 5 tahun pertama, ada periode pertama beliau memimpin, kebijakan beliau untuk masalah permukiman adalah Raksa Desa. Raksa Desa. Raksa Desa itu sebetulnya adalah yang tadi disebutkan tadi adalah masalah kumuh. Raksa itu singkatan. R-nya itu adalah rumah, A-nya adalah air, K-nya kakus, S-nya sampah, A-nya alam. Jadi sebetulnya itu berhubungan sekali dengan apa itu yang dimaksud dengan kriteria kumuh yang tadi dikatakan oleh saya. Di periode kedua dan sekarang beliau masih memimpin, itu kebijakan beliau adalah pengembangan Bandung 1000 Kampung. Bandung 1000 Kampung. Bandung 1000 Kampung itu adalah sebuah proses pengembangan perumahan berkelanjutan setelah Raksa Desa beliau gulirkan di awal periode pertama beliau. Apa itu Bandung 1000 Kampung? Adalah pengembangan permukiman dengan tema khusus masing-masing wilayah memiliki spesifik. Misalkan di satu titik raksanya sudah disentuh, ternyata di sana ada potensi perekonomian, misal masyarakatnya bergerak di bidang bambu makanan, misalnya ya? Ya betul, bambu. Di kita ada kampung bilik misalkan, karena di sana kebetulan mayoritas masyarakat bergerak di industri pembuatan bilik gitu kan. Nah seperti itu kita kembangkan. Setelah raksanya kita sentuh atau kumuhnya kita sentuh, kita kembangkan dengan sifat kolaboratif juga. Kita melibatkan dinas-dinas terkait, ada Indag gitu ya, dinas Indag untuk bagaimana pemasarannya, dinas pertanian bagaimana pengembangan varietas bambu unggul. Terus kita juga ujung-ujungnya menjadi daerah wisata juga, jadi Parbud kita libatkan juga di situ. Jadi akhirnya yang tadi dikatakan apa itu tema-tema yang tadi disampaikan, itu kita sentuh juga sekarang gitu. Tapi kita tidak meninggalkan kegiatan penataan kumuhnya karena semua itu akan berlanjut terus. Jadi ini yang dimaksud dengan program kegiatan penataan permukiman berkelanjutan gitu kan. Intinya akhirnya ujungnya adalah kita akan membuat desa-desa mandiri. Desa mandiri pada saat sekarang seperti pandemi, kita tidak khawatir gitu ya dengan adanya desa mandiri. Seperti kita ketahui ada 56 desa mandiri di Kabupaten Bandung dari 280. Dari 280. Dari 280. Jadi memang Pak Bupati atau kita concern ke dalam pengembangan pedesaan-pedesaan. Karena 280 desa yang ada di kabupaten semuanya pedesaan. Hanya 10 kelurahan gitu ya. Dari 280 jadi 10 kelurahan. Jadi artinya Kabupaten Bandung bisa maju kalau desa-desanya maju. Yang dimaksud dengan maju adalah desa-desa mandiri. Desa mandiri. Jadi Indonesia pun pada ujungnya adalah Indonesia bisa maju kalau desanya maju seperti itu. Jadi kenapa kita concern terhadap pengembangan permukiman di kampung-kampung tersebut adalah untuk memajukan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum gitu. Untuk memajukan masyarakat Kabupaten Bandung gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal kawasan kumuh, sebetulnya kalau di Kabupaten Bandung apakah terletak di satu tempat, satu wilayah atau sebetulnya berada di beberapa wilayah? Kalau untuk lokasi kumuh yang pastinya pasti berada di beberapa wilayah. Itu hampir tersebar di semua lokasi. Kalau
untuk perbatasan-perbatasan yang berbatasan dengan kota Bandung itu lebih condong ke kepadatan penduduknya. Jadi lebih condong itu nilai yang paling besar adalah tentang tata ruangnya. Kalau masuk ke daerah yang perdesaan atau daerah pergunungan itu mereka mungkin kekurangan yang belum terfasilitasi tentang PSU-nya, yaitu tadi yang disampaikan bahwa irigasinya, untuk IPAL-nya, untuk MCK-nya itu yang belum terfasilitasi. Termasuk juga perbatasan antara Bale Endah begitu. Itu kan yang juga menjadi polemik kawasan kumuh. Apakah itu juga masuk prioritas? Betul. Karena untuk lokasi Bale Endah kan itu jadi di penataan kawasan kumuh itu ada pembagian untuk penanganan. Untuk Bale Endah sendiri itu masuk di ranahnya kegiatan-kegiatan pusat. Tetapi meskipun itu kegiatan pusat untuk penanganannya, kita di Kabupaten Bandung sendiri sudah masuk ke sana. Bahkan bukan masalah tentang penataan kawasan kumuhnya saja. Kita di Bale Endah, di Kecamatan Bale Endah sudah masuk, atau di Dayakolot sudah masuk di penataan yang tadi secara berkelanjutan, yaitu ada beberapa lokasi yang sudah kita tentukan tematiknya. Di dalam penataan kawasan kumuh sebetulnya ada tiga kategori, yaitu langkah pertama adalah pencegahan. Itu yang tidak kumuh agar tidak sampai kumuh lagi. Ada juga itu perbaikan itu ada peremajaan, relokasi, atau perbaikan secara infrastrukturnya. Kemudian yang langkah ketiga itu adalah operasional dan pemeliharaan. Operasional dan pemeliharaan. Baik, selepas jeda saya akan tanyakan sebetulnya master plan-nya seperti apa, seindah apa nantinya Kabupaten Bandung gitu ketika sudah dilakukan revitalisasi dan juga pembenahan begitu. Selepas jeda saya akan tanyakan ke Pak Agus dan juga Pak Geri. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.